Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita simak kembali bacaan dari buku Doa Bukan Lampu Aladin karya Allahyarham Jalaluddin Rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru saja kita bacakan Fatihah yang khususkan untuk Allahyarham. Kita akan baca pada halaman 43 dengan judul Berdoalah dengan rendah hati. Sa'ad bin Waqqas adalah sahabat Nabi. Ia berusia panjang sepertinggal Nabi Muhammad SAW. Pada hari-hari terakhir hidupnya, ia buta dan tinggal di Makkah. Ia sering didatangi orang yang meminta berkah. Tidak semua orang ia berkati, tapi orang yang diberkati selalu berhasil memperoleh hajatnya atau menyelesaikan urusannya. Abdullah bin Sa'ad meriwayatkan kepada kita, "Aku mengunjungi dia. Ia selalu baik padaku dan selalu mendoakan aku. Karena aku anak yang selalu ingin tahu, aku bertanya kepadanya. Doa Tuan untuk orang lain tampaknya selalu diijabah. Mengapa Tuan tidak berdoa agar disembuhkan dari kebutaan Tuan?" Orang tua itu menjawab, "Pasrah kepada kehendak Allah jauh lebih baik dari kenikmatan karena bisa melihat." Kisah dari Hazanah Islam dikutip oleh Dr. Larry Dossey sebelum ia mengutip perkembangan penelitian efek doa bagi kesembuhan. Ia menyebut doa sebagai the healing words, kata-kata yang menyembuhkan. Berbagai penelitian kedokteran tentang efek doa dilaporkan Dossey dalam bukunya Healing Words, The Power of Prayer and the Practice of Medicine. Tapi tidak setiap doa mujarab. Psikolog Lesan memperkirakan hanya sekitar 20% saja sembuh karena doa. George Bernard Shaw, pujangga Inggris, melihat tumpukan kursi roda dan penyangga kaki di Lourdes. Seperti Anda ketahui, Notre Dame de Lourdes adalah kota kecil di Hauts-de-France, Prancis yang dikunjungi ribuan orang setiap tahun. Mereka datang ke kota itu untuk memperoleh kesembuhan dari penyakitnya. Menurut Shaw, Lourdes bukan kota yang menunjukkan kuasa Tuhan, tapi kota yang menghujat Tuhan. Mengapa di situ tidak ada tumpukan satu kaki, kayu, kacamata, dan wig? Artinya, Tuhan tidak dapat menyembuhkan orang yang pincang, penderita miopia atau hiropia, rabun jauh atau rabun dekat, dan orang-orang botak. Artinya, ada penyakit yang tidak mampu disembuhkan Tuhan. Kota itu menghujat, kata Shaw, baik Shaw maupun Lesan keliru. Doa bukan panacea yang menyembuhkan segala penyakit. Bandingkan dengan penisilin. Penisilin sangat mujarab untuk sakit tenggorokan, tapi tidak ada gunanya untuk mengobati tuberkulosis. Sekiranya penisilin digunakan untuk semua infeksi, paling tinggi ia hanya efektif sekitar 20% saja. Mungkin Anda berkata, jangan bandingkan penisilin dengan karya Tuhan. Bukankah doa berhubungan dengan Yang Maha Kuasa? Mestinya Tuhan dapat menyembuhkan semua penyakit. Doa bukan hanya melibatkan kekuasaan Tuhan yang menerima doa. Doa juga menyangkut sifat-sifat makhluk yang berdoa. Bisa jadi doa tidak dijawab bukan karena Tuhan tidak berkuasa, tetapi karena pendoa tidak benar dalam berdoa. Hasil doa adalah akibat dari interaksi Khalik dengan makhluk. Doa gagal bukan karena doanya. Doa gagal bukan karena doanya, tapi karena pendoanya. Not of prayer, but of the prayer. Bisa jadi juga doa tidak dikabulkan karena ada kebijakan ilahi di dalamnya. Tentara Amerika berdoa ketika menyerbu Irak, dan tentara Irak berdoa ketika menahan serangan Amerika.
Jika Tuhan mengabulkan keduanya, apa yang akan terjadi? Ada 5 calon presiden. Semuanya berdoa ingin menang dalam pemilu. Pernah miliaran orang berdoa ingin dipanjangkan umurnya pada ranjang kematiannya. Bayangkan, kalau semua doa itu diijabah, dunia ini pasti kacau balau. Bumi akan penuh sesak karena tak satu pun orang mati. Kalau doa semua yang sakit dikabulkan, seluruh rumah sakit tutup dan ilmu kedokteran bangkrut. C.S. Lewis, novelis dari Irlandia, menulis, "Jika Tuhan mengabulkan semua doaku yang tolol sepanjang hidupku, aku tidak tahu di mana aku sekarang." Kenangkan doa-doa kita dahulu. Sekarang kita tahu betapa bijaknya Tuhan, karena Dia tidak menjawab semua doa kita. Guru saya, dosen Unpad, pernah ditolak sebagai pegawai yang dikirim ke Australia untuk training selama 3 bulan. Ia meradang karena doanya pada waktu salat malam tidak diterima Tuhan. Almarhum guru saya itu memang tidak jadi ke Australia karena Tuhan kemudian mengirimnya ke Amerika. Sekiranya waktu itu doanya dikabulkan, ia tidak akan menjadi guru besar di Unpad. Mungkin ia hanya pensiunan pegawai RRI seperti kawan-kawannya yang berhasil ke Australia. Karena itu, berdoalah dengan rendah hati, seperti yang kita ucapkan dalam doa hajat. Tuhanku, jangan kau tinggalkan aku di sini dengan dosa kecuali kau ampuni, dengan aib kecuali kau tutupi, dengan rezeki kecuali kau luaskan, dengan penyakit kecuali kau sembuhkan, dan penuhi keperluanku jika ia mendatangkan kebaikan kepadaku dan memperoleh ridhamu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.